Dalam pidatonya, Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama berkata, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Dewan Juri, bayangkan sebuah negara dengan penduduk muda yang menjadi mayoritas. Di usianya, generasi muda dapat melakukan dan mengeksplor berbagai hal dengan mudah. Satu, mereka masih dikaruniai tubuh yang kuat, berbeda dengan generasi tua yang rentan terkena penyakit. Dua, kapasitas otak generasi muda masih berjalan dengan baik, berbeda dengan generasi tua yang rentan terkena pikun atau Alzheimer. Tiga, generasi muda lahir dan tumbuh dengan teknologi di sekitarnya, seperti anak-anak yang terpapar tontonan dari internet bahkan sejak mereka bayi. Sehingga apa? Generasi muda lebih akrab dan mudah beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Semua kelebihan yang dimiliki generasi muda memang layak disebut sebagai bonus demografi di sebuah negara. Namun, dengan semua keunggulan yang dimiliki oleh generasi muda tersebut, ada dua pilihan yang bisa terjadi. Satu, generasi muda yang memanfaatkan kelebihan mereka untuk kebaikan bangsa dan negaranya, atau dua, generasi muda yang menyalahgunakan kapasitas yang ia miliki hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga Dewan Juri, disinilah pendidikan berkualitas mengambil perannya untuk menentukan pilihan tersebut. Apakah generasi muda memilih untuk berkontribusi pada kemajuan negara atau sebaliknya? Bagaimana para generasi muda Indonesia menggunakan kemampuan fisik dan psikis mereka untuk dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara? Sebagai tim pemerintah, kami percaya bahwa bonus demografi 2045 dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui pendidikan yang berkualitas. Ada dua beban pembuktian pada sisi kami. Satu, bagaimana seharusnya pendidikan berkualitas berjalan untuk dapat memanfaatkan bonus demografi. Dua, bagaimana pengaruh pendidikan berkualitas bagi para generasi muda untuk menyambut bonus demografi 2045. Argumen yang pertama, mari kita karakterisasi bagaimana pendidikan berkualitas seharusnya berjalan di dunia kami. Satu, dari segi siswa yang menjadi pihak yang mendapat pendidikan. Pendidikan berkualitas harus menjadikan siswa sebagai orang yang terdidik sesuai dengan moto Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Dengan pendidikan berkualitas, generasi muda diharapkan untuk menjadi pribadi yang berbudi baik dan berprestasi unggul supaya bisa menjadi teladan, menjadi pribadi yang ulet dan pantang menyerah, dan menjadi sosok yang dapat mendorong generasi berikutnya untuk terus melanjutkan visi kemajuan. Dua, dari segi guru yang menjadi pihak yang memberi pendidikan. Pendidikan berkualitas, selain memberi pendidikan bagi siswa, juga harus memperhatikan bagaimana hak para guru dan tenaga pendidikan. Pendidikan berkualitas harus memastikan bahwa guru sebagai pendidik mendapat gaji yang lebih dari cukup, sehingga pada akhirnya para pendidik atau guru-guru memiliki banyak ruang untuk mengkreasikan gaya mengajarnya dan melahirkan pendidikan berkualitas bagi para anak didiknya sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Tiga, dari segi konten pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi berbagai pihak dan menunjang keberagaman bakat dalam tiap-tiap individu. Sehingga pendidikan berkualitas tidak hanya melatih akademik saja, tidak hanya melatih matematika, fisika saja, tetapi juga soft skill seperti public speaking dan juga hard skill untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia kelak. Dewan Juri, selamat datang di argumen yang kedua. Mari kita bangun relevansi antara karakterisasi pendidikan berkualitas dengan bonus demografi Indonesia 2045. Bagaimana pendidikan memegang pengaruh kuat bagi bonus demografi Indonesia mendatang? Satu, Dewan Juri, lihatlah keadaan pada status quo. Dengan adanya arus teknologi, persaingan global kini semakin ketat. Bukan hanya bersaing di dunia nyata, tetapi dunia maya atau media sosial juga menjadi tempat atau sarana unjuk gigi di kancah internasional. Sebagai generasi muda yang sejak lahir selalu beriringan dengan teknologi, diperlukan adanya pendidikan untuk mengarahkan bagaimana generasi muda menghadapi persaingan global ini. Di dunia pendidikan, di sekolah khususnya, dibuatlah mata pelajaran asing seperti bahasa Inggris. Pendidikan berkualitas tidak cukup hanya menyuruh murid menghafal kosakata bahasa Inggris atau sekadar menyapa how are you, I'm fine, thank you, tetapi pendidikan berkualitas juga harus mengajarkan siswa bagaimana menerapkan bahasa Inggris pada interaksi di kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya menggunakan
menggunakan bahasa Inggris untuk mempromosikan kekayaan budaya Nusantara di media sosial, bahkan bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk bertransaksi di pasar internasional. Sehingga dengan adanya pendidikan berkualitas, generasi muda akan dilatih bagaimana memajukan negara Indonesia secara global dan terus berusaha dan semangat dalam menghadapi persaingan antar negara yang kini semakin ketat. Relevansi yang kedua, lihat bagaimana pengaruh budaya asing terus masuk tanpa dapat kita hindari. Lagi-lagi, pendidikan berkualitas menjadi kunci utama untuk menangkal arus negatif dari pengaruh budaya asing tersebut. Lihat bagaimana pada status quo, banyak generasi muda yang pintar sekali secara akademis tetapi tidak memiliki jiwa nasionalis. Disinilah pendidikan perlu digencarkan, Dewan Juri. Pemerintah menyediakan mata pelajaran bahasa Indonesia, seni budaya, PPKN, dan lain sebagainya supaya generasi muda tetap ingat bahwa yang menjadikan mereka sukses kelak di kemudian hari tak lain dan tak bukan adalah peran negaranya sendiri, yaitu Indonesia, tempat di mana mereka kembali untuk pulang. Peran pendidikan berkualitas membuat para generasi muda Indonesia tetap beretika dan berbudi pekerti sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam sila-sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah di atas mufakat, dan keadilan sosial. Sehingga generasi muda akan ingat bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun karya yang akan mereka hasilkan, pada akhirnya semua itu untuk kepentingan dan kebaikan seluruh manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, khususnya pendidikan budi pekerti, akan meminimalisir penyalahgunaan keunggulan yang dimiliki oleh generasi muda. Bahkan sebaliknya, generasi muda akan terdorong untuk memanfaatkan keunggulan mereka untuk kebaikan sesama, bukan untuk kebaikan diri mereka sendiri saja. Sehingga Dewan Juri, generasi muda jelas merupakan generasi yang unggul dari berbagai aspek, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan kita sebagai pemerintah seharusnya memfasilitasi kelebihan yang dimiliki para pemuda dengan pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas adalah jembatan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Pendidikan berkualitas itu harus dimulai dan diwujudkan mulai dari sekarang juga untuk manfaat jangka panjang bagi Indonesia. 20 tahun lagi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.